Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di musim yang kayak gini. Kalian semua wajib menaati protokol kesehatan. Oke, sebelumnya ini udah berdoa belum? Belum. Oke, silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Di sini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir? Putri. Putri ya. Kemana Putri? Katanya ada kepentingan, Bu, ikut keluarganya pergi ke Jawa. Oh, izin berarti Putri ya. Iya, Bu. Oke, baik, kita langsung masuk ke materinya. Sesuai dengan apa yang Ibu bilang di minggu lalu, bahwa minggu ini kita akan belajar mengenai himpunan. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami apa itu pengertian himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian, dan juga himpunan semesta. Nah, minggu lalu Ibu udah sedikit menyinggung tentang apa itu pengertian himpunan. Ada yang masih ingat apa pengertian himpunan? Oke, coba Lutfia silakan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang memiliki kesamaan ciri-ciri. Bisa dikatakan betul. Selanjutnya untuk pendapat dari Ita. Himpunan adalah kumpulan dari suatu benda atau suatu objek. Oke, jawaban kalian berdua benar ya. Tapi untuk spesifiknya jawabannya adalah himpunan merupakan kumpulan dari benda-benda atau objek yang memiliki kesamaan ciri dan dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kita masuk ke contohnya. Yang pertama yaitu kumpulan siswi perempuan kelas 7 yang memiliki rambut panjang. Nah, ini dikatakan bukan himpunan karena rambut panjang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, contohnya yaitu kumpulan siswa kelas 7 yang memiliki tinggi lebih dari 155 cm. Ini dikatakan himpunan karena dia memiliki ukuran yang jelas. Jadi otomatis untuk ukuran 156 cm ke atas dia akan masuk ke dalam himpunan ini. Oke, cukup paham ya sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Kita lihat gambar yang telah Ibu sediakan, dibuka ya LKPD-nya, silakan. Gambarnya di sana ada hewan, ada unta, ada buaya, ada apa lagi? Ada beruang kutub, terus ada gajah, lalu ada beruang. Selanjutnya ada apa lagi? Jerapah. Terus itu ada fox. Fox itu rubah. Lalu ada serigala dan yang terakhir ada Kijang. rusa. Apa bedanya rusa sama kijang? Ya mungkin mirip, itu pelajaran biologi kita akan bahas. Silakan ditanya dengan guru biologinya ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, dari gambar tersebut himpunan-himpunan apa aja sih Bu yang bisa ditemukan? Nah, di sini Ibu kasih contoh. Yang pertama karnivora. Ada yang tahu nggak karnivora itu apa? Tahu, Bu. Apa? Karnivora itu adalah hewan yang memakan daging. Benar ya, hewan yang memakan daging. Jadi apa aja hewan-hewan di sana yang memakan daging? Yang pertama ada buaya, selanjutnya ada apa lagi? Beruang. Beruang apa? Beruang kutub. Kenapa beruang kutub dinamakan karnivora? Gak tahu ya. Jadi beruang kutub itu di sana makannya sejenis ikan. Jadi dia dikatakan hewan yang karnivora. Selanjutnya ada rubah dan juga ada serigala. Nah, selain karnivora dia ada herbivora. Apa aja kira-kira yang herbivora? Unta. Unta. Ya, unta di Arab makannya kaktus ya. Selanjutnya ada gajah. Lalu apa lagi? Jerapah. Jerapah jelas dia makan rumput dan Rusa. Oke. Selanjutnya selain herbivora dan karnivora ada omnivora. Omnivora itu pemakan segala. Di sini ternyata beruang itu pemakan segalanya. Karena dia selain ada makan madu, ada makan tumbuh-tumbuhan, dan juga ada memakan sebangsa serangga. Nah, selanjutnya ada berkaki empat. Berkaki empat itu jelas semuanya masuk ya, karena seluruhnya itu memiliki kaki empat. Dan ada juga dari cara berkembang biaknya dilihat yaitu ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, itu untuk buaya. Selanjutnya adalah vivipar, itu untuk selain buaya di sana semuanya itu vivipar.
ovivipar atau melahirkan. Nah, untuk himpunan udah, jadi sekarang kita ke himpunan kosongnya. Apa sih Bu himpunan kosong? Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi kalau dia nggak ada anggotanya sama sekali, dia dikatakan dengan himpunan kosong. Contohnya adalah hewan berkaki dua. Dari gambar nggak ada kan yang hewannya berkaki dua. Jadi dia disebut dengan himpunan kosong. Cara penulisannya bisa ditulis yang pertama itu kurung kurawal aja, dia kosong nggak ada anggotanya. Dan yang kedua itu untuk ovipar ataupun hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, dia kan nggak ada, jadi dia ditulis himpunan kosong. Cara penulisannya bisa ditulis dengan angka 0 dan diberi garis tengah. Jadi untuk himpunan kosong bisa ditulis dengan kurung kurawal dan juga dengan angka 0 yang diberi garis tengah. Setelah himpunan kosong, kita akan belajar tentang himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini dapat terjadi jika suatu himpunan merupakan anggota dari himpunan yang lain. Ibu kasih contohnya tadi kan ovovivipar itu buaya. Nah, hewan berkaki 4 juga ada buaya. Jadi di sini dikatakan himpunan karena anggota dari ovovivipar atau buaya itu merupakan anggota juga dari hewan yang berkaki 4. Jadi selanjutnya yang terakhir adalah himpunan semesta. Himpunan semesta itu merupakan himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Nah, jadi seluruh hewan-hewan yang tadi kita bicarakan itu dia masuk ke dalam himpunan semesta. Jadi semuanya ya, ada buaya, beruang, kutub, rubah, serigala, unta, gajah, jerapah, rusa dan juga beruang. Semuanya masuk ke dalam semesta. Oke, materi kita hanya ini untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya Ibu harapkan kepada kalian untuk memahaminya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang belum paham? Oke, Maya silakan. Kenapa kumpulan siswa perempuan berambut panjang bukan merupakan himpunan? Oke, kita balik ke pengertian himpunan atas pertanyaan Maya tadi ya. Jadi Maya bertanya, kumpulan siswa perempuan kelas 7 yang memiliki rambut panjang kenapa Bu disebut dengan bukan himpunan? Nah, penjelasannya itu seperti ini. Kita bisa tahu bahwasanya itu rambut panjang ataupun rambut pendek itu dari mana. Misalnya nih ya, Tia bakal berpikir rambut yang memiliki panjang sekitar 30 cm itu panjang, tapi belum tentu nanti Sela berpikir bahwa 30 cm itu panjang. Jadi makanya dia dikatakan rambut panjang itu bukan himpunan karena tidak ada definisinya yang jelas apakah rambut itu harus minimal 30 cm, 40 cm, dan seterusnya. Jadi begitu ya Maya, bisa dipahami? Oke, untuk yang lain ada yang ditanyakan? Cukup, oke. Kalau cukup, selanjutnya bisa dilihat di LKPD-nya. Ibu berikan tugas kepada kalian. Bisa dilihat ya, itu ada 4 nomor. Jadi di sini Ibu bagi kalian per bangku aja dengan teman sebangkunya masing-masing ya. Untuk Maya dan juga Pia untuk kelompok pertama dan juga Ita dengan Sela di kelompok kedua. Masing-masing dari kalian per individu kerjakan latihan-latihan tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing atau teman sebangkunya. Setelah itu, masing-masing dari kalian, Ibu minta satu perwakilan aja dari satu kelompok untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusi kalian. Cukup bisa dipahami tugasnya? Tolong sih Bu dijelaskan ulang tugasnya, saya masih kurang paham. Oke, Ibu jelaskan ulang ya. Di sini Ibu punya latihan, ada 4. Nah, tiap-tiap dari kalian, Maya, Iya, Sela dan juga Ita silakan kerjakan masing-masing ya. Kalian kerjakan, kalian tulis di buku kalian bagaimana jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, Ibu kasih waktu untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Setelah kalian berdiskusi, nah hasil dari diskusi tersebut silakan untuk dipresentasikan ke depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana, sudah paham atau belum? Sudah. Kalau sudah berarti untuk seluruh tugas individu dan juga diskusinya Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ya.
kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau ada kesulitan? Jadi ini bisa dilihat ya, nanti ini kan ini pura-pura dan cakep banget. Jadi list bloopers ini. Oh iya, aku kurang jelas di bloopers teman-teman. Nanti ini ya, kan nanti habis udah semuanya, aku tanya kayak misalnya ya himpunan itu apa, nanti kamu coba baca ini, terus Maya yang berdua dan seterusnya untuk yang terakhir. Jadi paham? Sip. Oke, untuk kelompok ini gimana? Nothing. Nothing. Ya kayak foto ya nanti bloopersnya. Oke. Susu mbak. Tapi kan bisa dikat aja. Susu. Bloopers. Termasuk himpunan. Dan poin C bukan himpunan karena positif didefinisikan dengan jelas. Untuk nomor 2, himpunan makanan santan yaitu himpunan nilai dan ekspor. Himpunan makanan berbahan ayam yaitu ayam bakar. Himpunan sambal yaitu sambal ayam. Ya. Untuk nomor 3, himpunan bagian kosong. Bagiannya kosong karena. Oke, waktunya habis ya. Silahkan ibu mau satu orang di antara kalian perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Ibu mau dari kelompok 2, coba siapa yang akan mewakili? Oke, Sela silakan maju. Boleh berdiri aja ya Sela, biar teman-temannya bisa melihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ana. Nomor 1, poin A, itu bukan himpunan karena guru yang baik tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Untuk poin B termasuk himpunan. Dan poin C bukan himpunan karena postur tubuh tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nomor 2, himpunan makanan santan yaitu celimpungan, gulai, lodeh, opor. Himpunan makanan berbahan ayam yaitu ayam bakar, ayam goreng, opor, gulai. Himpunan sambal yaitu sambal bawang, sambal mentah, sambal petis. Nomor 3, himpunan bagian kosong karena tidak terdapat himpunan yang merupakan bagian dari himpunan lain. Nomor 4, himpunan semesta dari gambar tersebut adalah celimpungan, gulai, lodeh, opor, ayam bakar, ayam goreng, sambal bawang, sambal petis, sambal mata. Oke. Cukup Sela? Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Oke, tadi temennya udah presentasi. Nah, dari kalian, dari hasil presentasi yang udah dilakukan oleh temannya, dilakukan oleh Sela, ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan ataupun mengomentari? Saya Bu izin menambahkan. Oke, silakan Maya. Dia bernilai kosong karena memang tidak ada himpunan yang merupakan anggota himpunan lain ya Bu. Ya, benar sekali. Jadi, Maya bisa dikatakan untuk menambahkan ya. Diperjelas lagi, tadi Sela berkata bahwa untuk himpunan bagiannya dia kosong alias tidak ada. Hal ini karena tidak terdapat himpunan yang merupakan himpunan lainnya, bagian dari himpunan lainnya. Kita lihat, tadi kan Sela udah bilang ada makanan santan, terus makanan berbahan ayam dan juga sambal. Kita lihat anggotanya, misalnya untuk makanan santan. Ada nggak sih anggota-anggota dari makanan santan ini yang merupakan anggota dari himpunan lain? Nggak ada kan? Misalnya nih, celimpungan ada nggak di makanan berbahan ayam? Nggak ada kan? Terus di sambal juga nggak ada. Begitupun dengan lodeh. Kalau gulai untuk gulai dan juga opor ada ya di makanan berbahan ayam, tapi celimpungan dan opornya, celimpungan dan juga lodehnya itu nggak ada. Jadi dia bukan termasuk himpunan bagian. Itulah kenapa himpunan bagian dikatakan kosong. Paham sampai di sini?
Paham, Bu. Oke. Ibu rasa cukup untuk materi hari ini ya. Sebagai penegasan, Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman kalian. Ibu mau tanya secara acak ya. Coba untuk Ita, apa itu pengertian himpunan? Menurut saya, himpunan itu adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang memiliki kesamaan ciri dan dapat didefinisikan dengan jelas. Maya, apa itu pengertian himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Pia, himpunan bagian. Himpunan bagian adalah apabila suatu himpunan merupakan anggota dari himpunan lain. Ya, terakhir salah, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Oke, Ibu rasa untuk materi kali ini kalian bisa memahaminya dengan jelas, kalian bisa menangkapnya. Untuk minggu depan, Ibu menugaskan kalian untuk membaca-baca soal diagram Venn dan juga operasi himpunan seperti irisan, gabungan, dan juga komplement. Silakan kalian aplikasikan soal-soal yang Ibu berikan hari ini, baik itu dari gambar hewan ataupun gambar makanan, ke himpunan diagram Venn ya. Silakan kalian belajar untuk materi kita di minggu depan. Dapat dipahami tugasnya? Oke, Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Selanjutnya, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.